Lama tak ada kabar politisi Nasdem Ahmad Sahroni kembali muncul dalam acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Selain sambutan, Sahroni juga memberikan pesan khusus kepada calon Ketua Umum IMI Moreno Suprapto. 2020-2025. Setelah sekian lama hilang, Ahmad Sahroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia. Sahroni muncul secara daring dan menyampaikan sambutan. Sahroni sampaikan pesan khusus kepada jajaran pengurus IMI hingga calon Ketua Umum. Karena tidak bisa hadir secara langsung dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya harap Bapak Moreno yang saya banggakan menjadi Ketua Umum yang akan datang makin hebat, makin luar biasa, dan tentunya IMI menjadi hebat, yang super hebat. Meski muncul di acara IMI, keberadaan Sahroni saat ini masih belum diketahui. Sebelumnya Sahroni menghilang setelah rumahnya di kawasan Tanjung Priok dijarah massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu yang viral karena mengaku ingin merampok uang negara dipecat dari partainya PDIP. Usai dipecat, Wahyudin kini kembali ke profesi lamanya sebagai sopir truk. Tujuan kita hari ini, Bos? Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Video viral anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu bersama teman wanitanya yang menyebut akan merampok uang negara berbuntut pemecatan. Wahyudin dipecat dari partainya PDI Perjuangan karena melakukan pelanggaran berat etika partai. SK pemecatan Wahyudin dikeluarkan DPP PDIP Sabtu lalu. Posisi Wahyudin akan digantikan segera melalui mekanisme pergantian antar waktu. Sesuai aturan partai, pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai anggota partai atau pemecatan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai. Dimulai dari 0000. Ya, teman-teman semua, saya mulai dari nol lagi, jadi sopir trek lagi. Sementara itu melalui akun Instagram istrinya, Wahyudin mengaku akan kembali menjadi sopir truk usai dipecat dari PDIP. Dari Gorontalo, Nur Faizi iNews melaporkan. Lebih dari 5.000 anak keracunan. Usai menyantap makan bergizi gratis, Istana pun meminta maaf. Keracunan terus berulang, kritik pun bermunculan mulai dari meminta mengganti MBG dengan uang tunai hingga desakan menghentikan MBG untuk dilakukan evaluasi besar-besaran. Persoalan seputar program makan bergizi gratis terus bermunculan. Yang terbaru ditemukan menu belatung di menu MBG yang dibagikan di SD dan SMP swasta di Kabupaten Biren, Aceh. Menu MBG berbelatung juga dibagikan di kotak makan yang diterima siswa SMA Negeri 3 Pamekasan, Jawa Timur. Padahal menu MBG dikirimkan dari salah satu SPPG yang hanya berjarak 1 km dari sekolah. Selain makanan tidak layak, kasus keracunan MBG terus berulang. Bahkan tercatat ada 5.626 siswa keracunan menu MBG sejak program ini digulirkan. Kepala Badan Gizi Nasional mengakui masih banyak persoalan di SPBG sebagai penyedia menu MBG. Biasa masak 4 orang sampai 10 orang, itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000. Jadi baiknya kalau ada 20 sekolah yang dilayani, untuk hari pertama ya 2 sekolah dulu. Nanti 2 hari kemudian bertahap menjadi 4 sekolah. Istana meminta maaf atas banyaknya siswa korban keracunan MBG. Seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Sorotan tajam kini mengarah ke program MBG Prabowo. Sejumlah pihak meminta pemerintah mengganti MBG dengan uang tunai hingga desakan penghentian anggaran program makan gratis berbiaya ratusan triliun rupiah ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di New York, Amerika Serikat pada Sabtu sore waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo menandai awal kunjungan kerjanya dalam rangka menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 PBB.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat pada Sabtu 20 September pukul 16.50 waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo di New York menandai awal kunjungan kerjanya dalam rangka menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kedatangan Presiden Prabowo disambut hangat oleh diaspora Indonesia. Mereka tampak berkumpul, berdiri berjajar di sepanjang jalan sekitar hotel tempat Prabowo menginap. Presiden Prabowo pun sempatkan diri untuk menyalami dan menyapa para diaspora dengan hangat. Momen spesial juga terlihat saat dua anak diaspora, Hatta Sanuf Kurniawan dan Adriana Marga Panjaitan, tampil dengan pakaian adat Nusantara dan menyerahkan karangan bunga kepada Presiden Prabowo. Siapa namamu? Hatta Kurniawan. Diketahui Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidatonya pada urutan ketiga dalam sesi debat umum PBB setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat pada Selasa 23 September mendatang. Sidang Majelis Umum PBB tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia sekaligus untuk menegaskan peran Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia. Akibat dipengaruhi minuman keras, seorang anggota polisi mendatangi rumah seorang wanita di Komplek Pondok Jatimurni, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Sempat terjadi cekcok antara warga dan pelaku karena ulahnya membuat kegaduhan. Seorang pria yang mengaku sebagai anggota Resmo mendatangi rumah warga di Komplek Pondok Jatimurni, Pondok Gede, Bekasi. Pelaku yang diduga datang dalam keadaan mabuk sempat cekcok hingga terdengar beberapa kali teriakan. Akibatnya warga curiga dan sempat dikira maling hingga petugas keamanan kompleks datang. Saat warga terus berkumpul, pelaku malah membuat onar yang mengganggu ketentraman warga. Ia bersikeras tidak akan meninggalkan lokasi sebelum membawa kekasihnya. Akibat perdebatan alot, pelaku dibawa ke kantor RW hingga warga menghubungi pihak kepolisian dan tak lama anggota Polsek Pondok Gede datang dan bersama Propam untuk mengevakuasi pelaku. Pelaku juga dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Seorang pengemudi ojol menjadi korban penganiayaan anggota TNI di Jalan Panglima Aim, Pontianak, Kalimantan Barat. Akibat penganiayaan itu, korban menderita patah tulang hidung. Seorang pengemudi ojol teguh terekam warga saat cekcok dengan anggota TNI Letda FA di Jalan Panglima Aim, Pontianak, Kalimantan Barat. Akibatnya pengemudi ojol sempat dianiaya hingga menderita patah tulang hidung. Usai kejadian, beberapa komunitas ojol sempat melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Tak hanya di situ, para pengemudi ojol juga mendatangi Pomdam Tanjung Pura untuk melaporkan kejadian tersebut. Tak butuh waktu lama, Wakapendam 12 Tanjung Pura, Letkol Infanteri Agung W. Palupi segera menyampaikan permintaan maaf atas tindakan yang dilakukan oleh anak buahnya. Ia juga berjanji jika kasus ini akan ditindaklanjuti dan pelaku akan disidang melalui persidangan militer. Belasan rumah semi permanen ludes terbakar hingga menyebabkan puluhan penghuni terdampak di Cilincing, Jakarta Utara. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, ruang belakang rumah makan di res area Tol Cipularang juga terbakar dan menyebabkan pegawai sesak nafas saat memadamkan api. Belasan rumah semi permanen hangus dilalap api di Jalan Cakung Drainase, Cilincing, Jakarta Utara. Diduga api berawal dari salah satu rumah warga yang mengalami konsleting listrik. Api cepat membesar lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Akibat kejadian ini, 40 jiwa dari 10 kakak terdampak. Dan api baru bisa dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Sementara itu kebakaran juga terjadi dan melalap ruangan dapur serta beberapa kamar pegawai di res area Tol Cipularang KM 88 jalur Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Akibat kebakaran, seorang pegawai menderita sesak nafas usai mencoba memadamkan api. Sementara penyebab kebakaran diduga dari cipratan minyak goreng hingga mengenai bahan yang mudah terbakar. Beruntung api dapat segera dipadamkan sehingga tidak menjalar ke bangunan lain yang berderetan. Sementara pegawai yang mengalami sesak nafas segera diberi bantuan pernafasan dengan oksigen. Tim Liputan iNews melaporkan. 5 orang terluka akibat kecelakaan beruntun antara 3 kendaraan di Jalan Tol Cipularang Cikampek, Purwakarta pada Larang, tepatnya di kilometer 99 jalur B arah Bandung. Kecelakaan diduga akibat mobil derek putar balik.
Kecelakaan beruntun antara bus Prima Jasa, bus pariwisata yang membawa rombongan ibu-ibu yang akan melakukan ziarah ke Bandung, dan juga kendaraan derek milik Jasa Marga terjadi di kilometer 99 Tol Cipularang, wilayah Darangdang, Purwakarta. Kecelakaan bermula bus pariwisata dari arah Jakarta menuju Bandung dan bus Prima Jasa dari arah Bandung menuju Jakarta. Lalu di depannya terdapat mobil derek yang akan berbalik arah dengan cara berputar. Bus Prima Jasa yang dalam kecepatan tinggi diduga tidak bisa mengerem dan langsung menghantam mobil derek. Lalu hampir bersamaan muncul bus pariwisata sehingga kendaraan derek yang sedang berbalik arah tersebut menabrak bus pariwisata tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun ini. Pengemudi derek Jasa Marga mengalami luka berat dan 4 penumpang bus pariwisata dievakuasi ke rumah sakit di Padalarang, Bandung Barat. Sementara rombongan ibu-ibu yang akan ziarah hingga masih menunggu bus lain yang akan membawa mereka ke Bandung. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan.